mengenai struktur keuangan desa. Tentunya desa dengan kota ini merupakan dua wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi fisik maupun kondisi sosialnya. Nah, jadi kita bicara mengenai desa terlebih dahulu, biar kita bisa membandingkan antara desa dengan kota. Jadi hari ini struktur keuangan desa. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian daripada desa. Desa ini berasal dari bahasa apa ya? Desa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang artinya adalah tanah kelahiran. Nah, desa terbentuk dari kumpulan unit permukiman kecil, yaitu kampung ataupun dusun. Nah, desa dikenal dengan istilah lain sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Contohnya, nagari itu istilah yang digunakan di Sumatera Barat. Kemudian di Sumatera Utara huta, ya, huta. Kemudian untuk daerah Sulawesi Utara disebut dengan wanus. Kemudian di daerah Aceh disebut dengan gampong, ya, istilah untuk desa tadi gampong. Nah, jadi masing-masing daerah ini sesuai dengan bahasanya masing-masing menyebutkan kata desa tadi. Nah, pengertian desa itu ada beberapa pendapat, ya, yang menjelaskan mengenai pengertian desa. Yang pertama sekali saya mau menjelaskan mengenai desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau menurut Paul H. Landis, nah, desa itu berbeda lagi. Dia mengatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang penduduknya berjumlah kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut, ya. Yang pertama, mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal. Yang kedua, adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. Yang ketiga, cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Selanjutnya, menurut si Sutarjo Kartodikusuma, ya, dia mengatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Itu menurut si Sutarjo Kartodikusuma. Selanjutnya ada lagi menurut R. Bintarto. Bintarto menyebutkan bahwa desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah, serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Nah, jadi banyak lagi sebenarnya pendapat yang mengatakan desa itu seperti apa. Saya di sini hanya mengambil 4 ya contoh
pengertian daripada desa. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur desa. Sebuah desa memiliki 3 unsur pokok, yaitu yang pertama wilayah. Wilayah atau daerah merupakan tempat bagi manusia untuk dapat melakukan berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Nah, pemilihan daerah ataupun wilayah sebagai tempat berbagai aktivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti iklim, topografi, keadaan tanah, dan air. Nah, hal inilah yang menyebabkan perbedaan kondisi fisik antar wilayah, menyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan wilayah. Contohnya, daerah yang relatif datar dan terletak di dekat daerah perkotaan ini akan berkembang lebih cepat daripada daerah pegunungan yang jauh dari daerah perkotaan. Nah, yang kedua, unsur desa itu harus memenuhi adanya penduduk. Penduduk di sini tentunya manusia ya. Nah, penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam suatu wilayah. Di dalam upaya pengembangan wilayah, penduduk akan bertindak sebagai tenaga kerja, perencana, atau pelaksana. Nah, jadi sekaligus yang akan memanfaatkan segala potensi yang ada. Nah, yang berkaitan dengan kependudukan itu sendiri dalam suatu wilayah antara lain jumlahnya, bagaimana pertumbuhannya, kepadatan penduduknya, persebarannya, mata pencahariannya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan yang ada di daerah pedesaan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya, unsur wilayah tersebut adalah perilaku. Perilaku kehidupan masyarakat pedesaan meliputi pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan yang melatar belakangi masyarakat desa. Perilaku masyarakat desa ditunjukkan oleh adanya ikatan antar warga yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya sikap gotong royong yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, jadi gotong royong itu sendiri merupakan contoh perilaku masyarakat desa yang paling khas, ya, gotong royong. Oke, nah, itulah unsur-unsur dari desa. Selanjutnya, ciri-ciri desa, ya, ciri-ciri daripada desa. Secara umum, pedesaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. Yang kedua, pertanian sangat bergantung pada musim. Yang ketiga, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Yang keempat, struktur perekonomian bersifat agraris. 5. Hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Kemudian yang kelima udah ya, keenam sekarang. Perkembangan sosial relatif lambat, ya. Selanjutnya yang ketujuh, sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal. Kedelapan, norma agama dan hukum adat masih kuat. Selanjutnya, ciri-ciri desa
Menurut Dirjen Pembangunan Desa, wilayah pedesaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Perbandingan tanah dengan manusia atau man-land ratio yang besar. Ya, perbedaan tanah dengan manusia ini sangat berbeda. Tentunya lebih luas wilayahnya dibandingkan dengan jumlah manusianya yang lebih sedikit. Yang kedua, sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani atau istilahnya adalah agraris. Yang ketiga, penduduknya masih bersifat tradisional. Jadi masih berpegang teguh kepada tradisi adat setempat. Nah, itulah pengertian desa, unsur-unsur desa, dan ciri-ciri daripada desa. Yang pertama, saya sudah menjelaskan mengenai pengertian desa, unsur-unsur desa, kemudian ciri-ciri daripada desa. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai bentuk dari desa. Nah, bentuk ataupun pola desa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan geografisnya. Kondisi lingkungan geografis tersebut antara lain letak desa, iklimnya seperti apa, tanahnya, dan air. Letak desa. Desa yang terletak di dataran rendah ini memiliki pola persebaran yang lebih kompak dan teratur. Ini disebabkan oleh kemudahan pembangunan dengan letak topografis yang cenderung datar, sehingga berbeda dengan desa-desa yang terletak di daerah pegunungan ataupun di perbukitan. Desa-desa di daerah pegunungan ataupun perbukitan memiliki pola yang tidak beraturan. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan pemukiman yang menghindari adanya tebing-tebing yang terjal, ya, lahan-lahan yang tidak rata ataupun bergelombang, sehingga terjadilah pemukiman yang tidak merata. Kemudian dengan iklim, ya, unsur iklim terkait dengan suhu, ya, biasanya kalau dia wilayah yang memiliki iklim yang cenderung ekstrim, ini akan sulit untuk berkembang. Kemudian tanah, unsur tanah berkaitan dengan tingkat kesuburannya. Tanah yang dia semakin subur ini akan semakin cepat berkembang. Nah, sementara sebaliknya, kalau tanah yang dia kurang subur, ini akan membuat wilayah tersebut tadi ini akan lambat berkembang. Nah, selanjutnya air. Kondisi air yang dimaksud adalah berhubungan dengan air tanah. Desa-desa yang dia memiliki tanah yang dangkal cenderung membentuk pola pemukiman yang memusat ataupun mengelompok. Sementara desa yang memiliki sumber air yang dalam cenderung membentuk pola pemukiman yang menyebar. Nah, ini karena mencari sumber-sumber air, ya. Setiap orang yang hidup pasti memerlukan ataupun membutuhkan air. Nah, kemudian secara umum, ya, pola dari persebaran desa, ya, polanya ini secara umum ada 3 macam pola. Pola memanjang, pola mengelompok, dan pola tersebar. Selanjutnya, tipologi desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik,
dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa serta keadaan yang berubah dan berkembang diharapkan terjadi di masa depan. Itu yang disebut dengan visi dari desa. Adapun pengelompokan tipologi desa ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya berdasarkan kekerabatan. Kalau dia yang kekerabatan ini meliputi desa-desa, yang pertama desa genealogis, ya, desa genealogis, yaitu desa yang dicirikan oleh tali persaudaraan antar warga desa yang masih kuat. Kemudian yang kedua, desa teritorial adalah desa yang menjadi pemukiman warga dengan beragam asal keturunan. Jadi asal keturunannya ini beragam. Dan kemudian yang ketiga, desa campuran atau campuran antara genealogis dan teritorial. Kemudian tipologi desa berdasarkan hamparan, ya, meliputi desa-desa sebagai berikut, ya, hamparan. Yang pertama desa pesisir atau desa pantai, ya, pesisir. Nah, kemudian yang kedua, desa dataran rendah ataupun lembah, ya, dataran rendah, lembah. Kemudian yang ketiga, desa dataran tinggi. Yang keempat, desa perbukitan ataupun daerah pegunungan. Selanjutnya yang ketiga, tipologi desa berdasarkan pola pemukiman, meliputi desa-desa. Satu, desa dengan pemukiman menyebar. Yang kedua, desa dengan pemukiman melingkar. Yang ketiga, desa dengan pemukiman mengumpul. Dan yang keempat, desa dengan pemukiman memanjang, seperti pada bantaran sungai ataupun pinggiran jalan. Tipologi desa yang keempat, ya, tipologi desa yang keempat berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat, meliputi desa-desa sebagai berikut. Satu, desa pertanian yang mata pencaharian utamanya adalah bidang pertanian ataupun perkebunan. Yang kedua, desa nelayan atau mata pencaharian utama di bidang perikanan ataupun pertambangan, ya. Pertambakan. Nah, kemudian yang ketiga, desa industri. Nah, desa industri ini dia skala kerajinan atau manufaktur dengan teknologi sederhana. Umumnya skala kecil industri rumah tangga. Kemudian yang keempat, desa perdagangan, yaitu di bidang jasa, ya. Selanjutnya kita masuk kepada struktur tata ruang desa, ya, struktur tata ruang desa. Struktur tata ruang desa ini menurut Daljuni, bentuk desa secara sederhana yang pertama dibagi menjadi 4 bagian, ya. Yang pertama adalah bentuk desa yang memanjang di pesisir. Nah, bentuk desa yang memanjang pesisir ini disebut juga dengan desa memanjang ataupun wilayah pesisir. Di wilayah pesisir dapat berkembang pola tata ruang dengan nelayan yang memanjang. Pola ini bisa terbentuk karena desa nelayan yang satu akan bersambung dengan desa nelayan yang lain, sehingga bentuknya kita lihat itu memanjang di sepanjang pantai. Nah, jadi berkembang, tetapi umumnya tetap mempertahankan tempat-tempat tertentu, misalnya pasar ikan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tata ruang pada desa yang terpusat. Tata ruang pada desa yang terpusat berpotensi besar untuk berkembang secara luas. Ini bertambahnya jumlah penduduk baik karena pendatang maupun kelahiran yang di daerah itu sendiri, mendorong terjadinya perluasan wilayah. Ini perluasan wilayahnya ini ke segala arah, bisa kamu lihat itu arah panahnya ke segala arah, ke segala penjuru.
Perluasan itu tidak direncanakan sehingga secara otomatis pusat-pusat kegiatan penduduk pun ikut mengalami perluasan. Kemudian yang ketiga itu tata ruang pada desa yang linier. Nah, kalau dia linier ini tata ruang pada desa yang dia di dataran rendah. Pemukiman penduduknya mengikuti jaringan jalan yang ada. Pola seperti ini sangat mungkin mengalami pemekaran, ya, lebih cepat dia berkembang dibandingkan dengan daerah lain. Ini perkembangannya ini bisa tanpa direncanakan. Ini disebabkan oleh adanya akses jalan, ya. Itu jalan yang mereka buat sehingga lambat laun tanah pertanian mengalami perubahan fungsi menjadi daerah pemukiman, ya, pemukiman yang baru. Oleh karena itu perlu dibuat jalan baru untuk menghubungkan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya yang mengelilingi daerah tersebut, desa tersebut, ya. Itu disebut dengan jalan lingkar atau ring road, agar kawasan pemukiman yang baru ini tidak terisolir, ya. Jadi biasanya desa yang memiliki pola tata ruang desa yang linear ini lebih cepat berkembang dibandingkan dengan desa yang lainnya. Kemudian yang keempat, tata ruang pada desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, tata ruang ini juga terdapat di daerah yang dataran rendah yang memiliki peluang pembangunan wilayah yang cukup besar. Hal itu disebabkan karena penyebaran fasilitas yang dapat dikembangkan ke segala arah seperti yang dia pada yang terpusat, ya. Kita lihat ini dia perkembangannya ke segala arah. Ini didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas yang dimaksud antara lain dia contohnya adanya pusat pemerintahan seperti adanya kantor kelurahan, kantor camat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian adanya pusat pertokoan, kemudian adanya pusat kesehatan, puskesmas, ya, contohnya, dan lain sebagainya, dan pusat industri, ya, pusat industri. Nah, itu dia keempat struktur tata ruang desa. Kalau struktur keruangan menurut Bintarto, itu yang pertama, pola persebaran desa memanjang jalan, ya, seperti pola yang memanjang mengikuti alur jalan. Ini dapat ditemukan di wilayah areal dataran rendah. Kemudian yang kedua, pola persebaran desa memanjang sungai. Nah, memanjang sungai ini dia berarti bentuknya memanjang tapi dia mengikuti aliran sungai, ya, alur sungai. Ini biasanya pemukiman penduduk terletak di kanan kiri sungai. Ini masyarakatnya ini memanfaatkan dari air sungai tersebut untuk berbagai keperluan hidup mereka. Nah, kemudian yang ketiga, pola persebaran desa memanjang pantai. Nah, jadi dia memanjang tapi dia di daerah pesisir, ya, pantai. Dia mengikuti alur dari sepanjang pantai. Ini biasanya ditemukan di daerah pantai yang landai. Nah, mengikuti arah garis pantai, ya. Ini biasanya pola desa nelayan. Desa nelayan. Nah, kemudian yang keempat, pola persebaran desa memanjang pantai dan sejajar jalan kereta api. Nah, pola persebaran desa memanjang pantai ini dan sejajar dengan jalan kereta api ditemukan di daerah pantai yang landai. Penduduknya umumnya bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Pola persebaran desa memanjang pantai dan sejajar jalan kereta api ini, ya, dapat dilihat di daerah-daerah yang dia dekat dengan rel kereta api, tetapi di situ ada pantainya. Kemudian yang kelima,
Pola persebaran desa radial, ya, radial. Pola persebaran desa radial atau melingkar ini dapat ditemukan di daerah pegunungan berapi, ya, kita lihat. Pemukiman penduduk biasanya terletak di kanan kiri sungai, kemudian di lereng gunung berapi tersebut. Nah, kemudian yang keenam, pola persebaran desa tersebar, ya, pola desa yang tersebar ini dapat ditemukan di daerah dengan tingkat kesuburannya yang tidak merata. Iya, demikianlah video saya kali ini. Nanti bagaimana desa tadi bisa berkembang memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Kemudian lagi bagaimana fungsi desa tersebut terhadap daerah kota yang ada di sekitarnya. Kemudian bagaimana lagi dia perkembangan tingkatan dari perkembangan desa. Nah, kita lanjutkan pada video saya berikutnya. Sampai bertemu kembali, ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan.